Apakah kamu memiliki wajah yang membulat? Ya, sebelumnya tidak membulat, tapi kemudian akhir-akhir ini jadi bulat, ya. Lalu timbul double chin, ya, dagu yang ganda, ya, leher kelihatan lebih pendek jadinya. Kemudian kelopak mata sering bengkak, meskipun bukan bangun tidur, ataupun juga timbul jerawat, timbul ketumbi, ya, di kepala. Bila ya, maka kemungkinan kamu mengalami kondisi yang disebut sebagai resistensi insulin. Itu pernah saya alami. Jadi tayangan kali ini semi-semi sharing ya, sama-sama berbagi pengalaman ya. Itu pengalaman saya yang pernah saya alami sebelum melakukan perubahan pola hidup dan pola makan. Dan saya tidak menyadari bahwa itu adalah tanda dari resistensi insulin. Dan resistensi insulin itu adalah suatu kondisi yang berbahaya sebenarnya. Silent killer, silent destroyer, dia merusak banyak organ sebenarnya. Yang tampak dari luar ini kelihatannya remeh, tapi sebenarnya di dalam itu sudah mulai terjadi kehancuran. Ya. Kalau tertarik bahasan mengenai dampak yang mengerikan dari insulin resisten, kamu bisa simak pada tayangan saya sebelumnya ya. Lihat di sana ya. Oke, kembali pada sharing saya. Opinsial Dr. Roy kali ini akan sedikit berbagi pengalaman ya. Ini pengalaman saya. Saya pernah mengalami resistensi insulin dengan tanda-tanda di wajah yang sangat khas ya. Wajah membulat dan terjadi penumpukan cairan-cairan di wajah, di kelopak mata, penumpukan lemak di pipi, di dagu, ya, dan juga berbagai macam yang saya sebutkan tadi itu. Saya urutkan satu-satu ya, supaya kamu jelas apa yang terjadi pada diri saya. Ini fotonya, kamu bisa lihat di situ ya. Foto saya dulu ketika masih membulat, ya, cabi sekali. Sebenarnya itu terjadi adalah pavifis, ya, cabi maupun pavifis ya. Jadi cabi karena ada penumpukan lemak, baik di pipi maupun di bawah dagu, di leher. Kita bahas dulu penumpukan di leher ya. Ketika terjadi penumpukan di leher, maka ini juga akan mengganggu saluran nafas, terutama ketika tidur. Ya. Tidak hanya di leher penumpukan lemak juga terjadi di lidah yang disebut sebagai fatty tongue. Nah, kalau tertarik dengan fatty tongue, Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya ya. Dampak dari fatty tongue ini maupun juga penumpukan lemak di leher ini akan menghambat saluran nafas ketika tidur. Dampaknya akan snoring, ya, ngorok. Dan itu sangat berbahaya bagi otak maupun juga organ-organ yang lainnya. Jantung juga berbahaya ketika ketika oksigenasi itu tidak berjalan dengan baik, ya, karena tersumbatnya saluran nafas ketika tidur. Ya, itu sudah saya bahas di tayangan yang lain. Kamu bisa simak di sana ya. Kamu bisa lihat di sana bagaimana snoring ini berdampak buruk bagi kesehatan. Ya. Ataupun fatty tongue yang berdampak buruk bagi kesehatan. Ya. Sehingga saya pikir kena stroke ini kok cedal gitu ya, berat untuk berkata. Tapi ternyata itu karena fatty tongue. Lidah ini jadi bengkak, besar, gemuk ya, karena lemak numpuk di lidah. Ya. Itu disebabkan karena resistensi insulin. Insulin itu sifatnya adalah menumpuk lemak. Fat storage hormone. Hormon yang membuat lemak itu disimpan. Ya. Salah satunya di lidah maupun di leher. Double chin itu hanya pada estetika saja, tapi dampak kesehatannya bisa menimbulkan ngorok atau snoring. Ya. Kemudian pavifis berikutnya adalah disebabkan karena penumpukan cairan di kelopak mata. Kelopak mata menjadi menyipit ya, mengecil jadinya, ya, dan bengkak. Ya. Tidak hanya pada bangun tidur, terutama bangun tidur, tapi seharian bisa bengkak rasanya. Ya. Itu disebabkan karena penumpukan cairan. Mengapa terjadi penumpukan cairan? Karena insulin itu memerintahkan hormon yang disebut sebagai aldosteron, hormon yang bekerja di ginjal untuk mencegah terjadinya pengeluaran garam di ginjal. Ketika aldosteron bekerja dan bekerjanya ekstra karena dipicu terus oleh insulin, maka terjadi retensi atau penahanan garam di tubuh ini. Akibatnya garam itu juga mengikat air kan, sehingga air banyak ditumpuk di dalam tubuh ini, salah satunya di kelopak mata, sehingga terjadi pembengkakan, edema, pavi jadinya, ya, pavifis. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yang saya alami juga adalah timbul warna hitam di leher, di pipi maupun di dahi, ya, menghitam, gitu ya. Agak menebal sedikit, agak sedikit kasar, ya. Saya pikir itu adalah karena dampak lingkungan, dampak sinar matahari, ataukah polusi, atau daki saja. Tapi ternyata tidak bisa dihilangkan, baik dengan mencuci muka, membersihkan daki tersebut, ternyata tidak hilang juga. Ya. Itu yang disebut sebagai akantosis nigrikan. Karena insulin
Insulin itu adalah hormon anabolik, hormon pembentukan sesuatu ya. Salah satunya adalah sel. Maka selnya cepat berkembang. Nah, sel kulit berkembang ditambah dengan memicu pigmen di kulit menjadi lebih banyak diproduksi, yang disebut sebagai melanin itu tumbuh ya, jadi menghitam jadinya pigmen, sel pigmen itu bertambah produksinya ya, yang disebut sebagai akanthosis nigricans. Kemudian yang ketiga itu timbul jerawat. Nah, jerawat ini timbul karena produksi sebum atau kelenjar minyak berlebihan, sehingga wajah juga selain berjerawat juga berminyak ya. Sangat banyak jerawat saya dulu, mudah sekali jerawatan. Yang keempat timbul ketumbi ya. Itu juga karena banyaknya minyak, banyak kelenjar sebum di atas ya. Saya pernah mengalami ketumbi yang sangat tebal sekali, sehingga ketika digaruk begini, maka ketumbi itu tidak hanya butiran, tetapi satu seperti lapisan begitu ya, yang terkelupas. Ya. Saya sudah mencoba berbagai macam sampo ya, sampai sampo yang diresepkan oleh sejawat dokter juga ternyata tidak menolong. Menolong pun temporary sedikit saja, tapi kemudian kambuh lebih banyak lagi. Dan ternyata itu disebabkan karena insulin resisten. Terbukti ketika kondisi resistensi insulin itu saya kendalikan, ternyata ketumbi juga hilang. Bahkan dengan keramas dengan sampo pasaran yang dibeli di minimarket saja tidak timbul ketumbi. Salah satu tanda resistensi insulin adalah timbulnya ketumbi yang membandel di kepala. Itu adalah gejala-gejala atau tanda dari resistensi insulin. Ya. Saya juga mengalami gejala yang lainnya, yaitu timbul skin tag. Skin tag itu kulit yang bertangkai, ya, kayak ada tangkainya lah ya. Kalau Anda zoom bisa, ya. Ini di sini masih ada bekasnya, masih ada tandanya. Ini ada skin tag di kelopak bawah, ya, kelopak mata saya bagian bawah. Ini skin tag, dan ini bisa timbul di berbagai tempat, ya, di ketiak, di pelipatan-pelipatan terutama. Itu bisa timbul skin tag. Ini adalah tanda dari resistensi insulin. Seperti yang saya katakan tadi, insulin itu memicu pertumbuhan. Nah, salah satunya pertumbuhan kulit yang berlebihan seperti ini timbul skin tag. Kemudian masih di sekitar wajah, salah satunya di mulut. Mulut sering timbul sariawan. Itu salah satu tanda resistensi insulin juga, ya, dan juga menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Sehingga saya tidak pede untuk berbicara dengan orang lain karena bau mulut ini. Salah satu disebabkan juga karena sariawan. Itu adalah tanda-tanda dari resistensi insulin yang pernah saya alami. Ya. Ternyata tanda itu tanda yang dari luar saja. Mungkin itu hanya masalah estetika, ya, tidak terlalu mengganggu, ya, dan tidak berbahaya. Tetapi itu adalah warning sign bahwa ada yang tidak beres di dalam tubuh Anda dan tubuh saya pada waktu itu. Ya. Dan dampak insulin resisten ternyata sangat mengerikan. Banyak penyakit yang timbul. Ya. Kencing manis, darah tinggi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, autoimun seperti SLE, rheumatoid arthritis, psoriasis, bisa juga timbul kanker bahkan. Itu adalah dampak dari resistensi insulin. Itu sudah saya bahas di tayangan sebelumnya. Anda bisa simak di sana. Ya. Nah, inilah tanda-tanda dari resistensi insulin di wajah dan sekitarnya. Ya, yang mungkin hanya estetika saja, mungkin sedikit mengganggu, tetapi sekali lagi itu adalah warning sign bagi tubuh bahwa Anda harus mulai mengubah pola hidup dan pola makan. Salah satu yang saya tawarkan pada tayangan pada opini saya Dr. Owi ini adalah pola hidup ketofastosis lifestyle. Ya, silakan simak di sana apa saja yang bisa dilakukan sehingga bisa perbaiki kondisi yang disebut sebagai resistensi insulin. Kalau kamu masih bingung apa itu resistensi insulin, kamu bisa simak di tayangan yang saya cantumkan linknya di bawah ini ya. Demikian tayangan kali ini, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kalau saya bisa melakukannya, seharusnya Anda pun bisa melakukan. Dan Anda akan lebih sehat lagi, terhindar dari berbagai macam penyakit. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat baik dari saya. Oh ya, jangan lupa subscribe dan bagikan tayangan kali ini kepada yang lainnya juga, agar yang lain juga bisa mengerti tanda-tanda resistensi insulin di wajah. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya Dr. Owi. Stay healthy. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.